Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkat irodah, inayah dan hidayah Allah berjumpa lagi di Aspas Channel. Aspas doakan semoga pemirsa beserta keluarga sehat walafiat, dijauhkan dari segala musibah, istiqomah melaksanakan ibadah dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun tema hari ini adalah ikhtiar agar dicintai Allah. Pernahkah kita membaca puisi seperti ini di depan teman-teman jamaah pengajian atau di hadapan handai tolan? Begini, ya Allah, Engkaulah segalanya bagiku. Aku akan melakukan apa saja untuk mendapatkan cintamu. Kata-kata semacam ini boleh jadi hanya sekedar hiasan di bibir yang jauh dari hati. Kalau dibiarkan tanpa kendali, dia bisa berlanjut dengan rekayasa, sehingga kental dengan penuh kemunafikan. Mengapa? Kita mengharapkan cinta Allah tetapi kita mengumumkannya kepada orang-orang. Sebetulnya saat mengucap itu kita sedang berharap dicintai dan diakui oleh makhluk. Ini main-main. Kita menjual nama Allah demi dianggap soleh atau solehah, dan Allah Maha Tahu. Pemirsa, kalau kita mengharap cinta Allah, caranya bukan dengan membuat pengumuman kepada orang-orang seperti puisi tadi, apalagi mencoret-coret dinding rumah kontrakan. Tetapi tanyakanlah pada hati yang terdalam, pernahkah kita benar-benar berharap menjadi hamba yang dicintai Allah? Bulatkan tekad di dalam hati untuk menjadi hamba pilihannya. Sesungguhnya Allah pasti tahu siapa yang benar-benar ingin dekat kepada Allah. Jadi tekadkan dengan kuat di hati dan cukup di dalam hati. Hal ini adalah tahapan awal untuk mendapatkan cinta ilahi. Selanjutnya kita harus berusaha mencari ilmu tentang Allah, yaitu tentang nama dan sifat-sifatnya. Kita bisa mencari ilmu ini kepada orang yang sudah yakin kepada Allah, bukan yang sekedar tahu maupun hebat menghafal. Bukankah orang yang tahu belum tentu meyakini? Maka ilmu dari orang yang yakin kepada Allah akan lebih meyakinkan. Tahu menjadi ilmu, yakin menjadi hikmah. Orang yang sudah yakin kepada Allah bicaranya tidak hanya kata-kata, tetapi juga nada, raut muka, dan sikapnya juga utuh serta mantap meyakinkan. Lalu mujahadah, ilmu yang didapatkan harus diamalkan. Allah yang menakdirkan kita mendapatkan ilmu dan Allah juga melihat kita. Seperti sekarang ini kita mendapat ilmu tentang bagaimana mendapatkan cinta Allah, yaitu bertanya dan bulatkan tekad di hati dan mencari ilmu tentang Allah. Di sini pengamalan menjadi sangat penting. Tanpa adanya pengamalan, ilmu yang kita miliki tidak akan membawa manfaat apa-apa, baik bagi dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Maka tidak ada pilihan lain bagi kita selain bersungguh-sungguh mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Sesungguhnya siapa yang mengamalkan ilmu yang ada, Allah pasti akan mewariskan ilmu lain yang belum kita ketahui. Terakhir, carilah lingkungan yang kondusif. Bersyukurlah bagi pemirsa yang diberi karunia bisa ikut pesantren, rutin mengikuti pengajian di masjid. Adapun bagi yang memang belum bisa karena terkendala aktivitas sehari-hari, tetap tenang. Tidak mungkin semua orang meninggalkan pekerjaannya. Hadirnya lingkungan yang kondusif sangat diperlukan untuk menjaga kondisi, terutama kondisi hati dan kualitas amal kebaikan kita. Maka tidak ada salahnya kita beraktivitas asalkan lingkungan pergaulan tetap dijaga. Bergaul dengan penjual minyak wangi akan ikut harum. Bergaul dengan pandai besi akan terkena bau pembakaran.
tinggal di pesantren juga belum tentu menjadi soleh jika hatinya tidak menghadap kepada Allah. Selain upaya-upaya tersebut, kita pun layak untuk terus memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya dialah yang berkuasa untuk memilih siapa yang akan menjadi pecinta Allah. Apabila ada halangan untuk berproses menjadi hamba yang pecinta Allah, semisal hambatan dari orang tua yang melarang kita untuk pergi ke pengajian, atau hambatan dari tempat kerja yang melarang karyawan perempuan untuk berhijab, mohonlah kepadanya dengan penuh takzim dan kerendahan, dan bukan dengan membuat laporan mendayu sendu layaknya curhat kepada teman-teman di Twitter atau di Facebook. Sumber ketenangan, kebahagiaan, dan kemuliaan hidup adalah ketika kita merasa dan menempatkan diri sebagai hamba di hadapan Dia, Rabb semesta alam. Pemirsa, jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Semoga menjadi amal jariah untuk bekal di akhirat kelak. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.